Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para ikhwah maupun para akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, di studio Bengkayang Mengaji telah hadir di hadapan kita Ustadzuna Al-Ustadz Shalihin Hafizahullah Ta'ala, yang hari ini insya Allah beliau akan memberikan wejangan sedikit berkaitan dengan Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Dan insya Allah kita diskusi santai juga nih, karena memang temanya santai hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhal masykur ya Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dicurahkan selalu kepada kita, dan kita bersolat kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar mendidik kita dengan risalah yang beliau bawa, yang diajarkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki konsep-konsep hidup yang hak, yang lebih tinggi dari siapapun dan dari apapun, yakni konsep samawi, konsep Rabbani, konsep Al-Quran tentunya. Dan kini kita dididik di dalam Islam ini untuk menjadi umat yang luar biasa hebat, ya. Dengan konsep Al-Quran, dengan konsep wahyu Allah telah berhasil beliau Rasulullah mendidik, mencetak generasi-generasi yang hebat luar biasa. Mereka telah lahir dari hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kehebatan Al-Khalid bin Walid, Amr bin As dalam segi kekuatan di medan pertempuran. Kalau dari segi perekonomian tentu dilahirkan pula seorang seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan tentu di dalam masalah kejuhutan terhadap dunia seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan banyak tokoh-tokoh yang lahir dengan konsep-konsep yang telah diajarkan dalam Islam. Cuman sekarang ini permasalahannya, kaum muslimin ini banyak meninggalkan konsep itu, sehingga kewibawaan, kekuatan, kejayaan Islam ini sekarang mulai terpuruk, mulai tidak lagi menunjukkan hal-hal yang luar biasa, sehingga kaum muslimin sekarang ini sedang diremehkan oleh orang-orang kufar. Tidak lagi disegani, tidak lagi ditakuti, malah menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Tentu ini berpulang kepada kaum muslim itu sendiri. Faktor kesalahan terbesar adalah kita meninggalkan konsep. Konsep kita adalah konsep Islam, adalah konsep Al-Quran. Ketika kaum muslimin sudah tidak kembali kepada konsep ini, ya tentu mereka tidak ada bedanya dengan yang lain. Walaupun mereka banyak jumlahnya, namun mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kualitas. Kalau kita ingin menjadi hebat, jaya, disegani oleh orang-orang kufar, tentu kita harus kembali kepada konsep kita, yakni konsep Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah konsep tentang masalah ukhuwah Islamiyah. Sekarang ini kaum muslimin menjadi terpuruk di mata orang-orang kufar. Mereka jadi dipandang rendah dan diremehkan, tidak disegani, tidak ditakuti. Kenapa? Ya, karena kaum muslimin sekarang ini tidak lagi memiliki kekuatan. Pasalnya kenapa mereka tidak memiliki kekuatan seperti dahulu, di masa-masa kejayaan Islam dahulu? Nah, karena muslim sekarang ini bukan lagi memperhatikan tentang bagaimana mereka bersatu, tapi Anda sekarang ini sedang saling mencela, saling menghujat satu dengan yang lain, bahkan saling memfitnah. Ya, apalagi fitnahan itu memang sengaja dibuat oleh orang-orang kufar, sehingga membuat orang-orang yang tidak paham dengan agama ini, mereka semakin melakukan hal tersebut, merasa tidak memiliki dosa atau salah ketika harus memecah belah umat ini. Padahal
Kita dalam konsep Islam itu sebenarnya persatuan dan kesatuan ini adalah harga mati. Tidak boleh ditawar, wajib hukumnya. Justru keberadaan berpecah belah ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Walaupun yang namanya perpecahan, perselisihan itu produk Allah, itu makhluk Allah. Tapi diciptakan makhluk ini untuk umat Islam ini adalah sebagai ujian, bukan sebagai konsumsi. Sebagaimana Allah menciptakan babi misalnya. Babi diciptakan adalah untuk diuji bagi kaum muslimin agar mereka tidak memakannya. Seperti ketika Allah menciptakan perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin, ini adalah sebagai ujian. Bukan untuk diambil, dikonsumsi, lalu dimasukkan dalam hati mereka bahwa kita asik dan enjoy dengan perselisihan ini. Tidak. Yang ada di dalam konsep Islam itu Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yakni Al-Qur'an, sunnah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan sampai kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah. Apa yang bisa diperbuat dari sekelompok manusia yang banyak tapi mereka berpecah belah? Sapu saja yang digunakan untuk membersihkan lantai itu terdiri dari satu benda yang sangat lemah. Dan andai kata diambil satu dari bagian dari sapu tersebut, dia tidak bisa memungsikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tetapi ketika sapu itu menjadi satu, kompak, merapatkan barisan, jadi bisa memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Demikian kita sebagai seorang muslim, kita ini sudah dalam keadaan seperti buih di atas lautan, ya, sehingga kita tidak memiliki kekuatan sama sekali. Seharusnya kita kembali, karena Allah ketika menciptakan perbedaan ini, perselisihan ini, Allah hanya menguji. Andai kata Allah menghendaki jadi umat yang satu, bisa enggak? Pasti bisa. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 48, yang Allah katakan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki kamu dijadikan umat yang satu, tidak berpecah belah. Walakin liyabluwakum, akan tapi Allah ingin menguji kepada kalian. Supaya apa? Fastabiqul khairat, kamu mau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mau mencari upaya di antara sekian banyak perselisihan ini, mana yang hak, mana yang harus kita ambil. Tentu Allah memberikan ujian ini, Allah juga memberikan solusinya. Sebagaimana Allah juga tegaskan begitu dalam Al-Quran, dan konsep Al-Quran kita sudah jelas, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jikalau kamu dengan yang lainnya, hai orang-orang yang beriman, mengalami satu perbedaan pendapat di antara satu dengan yang lainnya, maka solusinya apa? Farudduhu ilallah wa rasuli, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan itu menjadi konsekuensi, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu memang beriman kepada Allah, beriman kepada kehidupan akhir, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kembali kepada kelompoknya masing-masing, tokohnya masing-masing, ya, syekhnya masing-masing, tapi kembali. Siapapun Anda, antum mungkin dari kelompok Muhammadiyah, mungkin dari NU, mungkin dari Salafi, mungkin dari Jamaah Tabligh sekalipun, dari manapun Anda, kalau Anda punya etikat yang sama ketika berselisih, mau duduk bersama, berdiskusi, lalu dikembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Anda akan menjadi umat yang satu. Karena konsep ini tidak akan salah. Jadi Allah dan Rasul mengikat kita dengan satu konsep di atas tauhid dan sunnah. Siapapun mereka yang mentauhidkan Allah, siapapun mereka yang membela dan menjunjung tinggi sunnah Rasul, mereka akan jadi umat yang satu. Jadi umat yang satu. Ini ujian, saudaraku. Sehingga siapapun yang sampai tetap dalam kondisi mereka lebih memilih berpecah belah, Allah ancam. Ya, Allah ancam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang senantiasa berpecah belah, berselisih satu dengan yang lain setelah datangnya kepada kalian penjelasan yang nyata, yakni Al-Quran dan Sunnah. Mereka itulah orang-orang yang disediakan bagi mereka azab yang besar. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu pada hari
kiamat nanti di mana wajah-wajah manusia akan dihitamkan dan diputihkan oleh Allah. Dan mereka yang wajahnya dihitamkan oleh Allah adalah mereka orang-orang yang tidak kembali kepada konsep Al-Quran. Mereka memilih berpecah belah, berbangga-bangga dengan kelompok-kelompok mereka, lalu mencela saudaranya sendiri. Padahal konsep Islam luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah memberikan kepada kita sebuah perumpamaan persaudaraan dalam muslim, dalam mukmin. Mereka kal jasadil wahid, seperti satu kesatuan tubuh. Luar biasa. Coba kita renungkan. Kalau kita ini seperti satu tubuh, idastaka minhu udwun istaqalahu syairu jasadi bisyahri wal huma. Ketika salah satu anggota tubuh kita ini sakit, tentu yang lainnya merasakan sakit, merasakan panas, merasakan demam, sehingga yang lain bergerak untuk mengobatinya, yang lainnya juga ikut merintih merasakan sakitnya. Lalu bagaimana dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini? Jadi meski kita ini mulai kembali, apa tidak mungkin umat ini menjadi satu? Mungkin, ya, karena kita punya konsep. Konsep kita adalah konsep Allah. Konsepnya zat yang menjadi Robnya seluruh alam. Konsep yang paling sempurna itu dimiliki oleh umat-umat yang lain. Akan tapi yang paling ironis sekarang ini, saudaraku, kita kaum muslimin, ya, seolah-olah sekarang ini menunjukkan kepada kita tidak mau menolong akibat daripada perbuatan kita sendiri. Andai kata kaum muslimin sadar untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka apa kata Allah? Dzalika khairun, itu yang lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat. Wa ahsanu ta'wila, bahkan itu adalah akibat yang terbaik bagimu di dunia dan di akhirat. Akan tapi manusia sekarang ini, Masya Allah, ya, mereka telah mengabaikan Al-Quran. Mereka tidak lagi mau kembali kepada konsepnya. Lalu mau kemana kita? Arahnya mau kemana? Pastinya kaum muslimin ini sekarang, padahal setiap 5 kali sehari semalam kita diingatkan, ya, dalam sholat kita, ya, sawu sufufakum, ya, rapatkan dan luruskan barisan. Artinya apa? Kaum muslimin sudah merapatkan barisan, terus bersatu, jangan berpecah belah. Karena perpecahan itu sama sekali tidak memiliki manfaat, yang ada adalah kehancuran. Tidak memberi manfaat apapun, yang adanya adalah kelemahan. Apa yang bisa diperbuat oleh orang-orang yang bercerai-berai. Inilah konsep kita yang luar biasa. Nah, nanti akan kita lebih perjelas lagi dengan dialog, ya, dengan dialog. Ini adalah usul, ya, pokok daripada al-ukhuwah Islamiyah ada di situ. Baik, Masya Allah. Penjelasan yang singkat tapi padat sekali, ya. Artinya adalah perpecahan itu adalah sebuah azab, ya, dan persatuan itu adalah sebuah nikmat dan hukumnya wajib bagi kita. Dan tentunya di sini sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya persatuan itu akan didapat dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana konsep di dalam Al-Quran. Nah Ustadz, ini ada nih muncul sekarang orang-orang yang mereka itu mengajak untuk bersatu nih Ustadz. Tetapi persatuan itu di atas berbagai macam pemahaman ataupun manhaj yang menyimpang daripada konsep yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana tanggapan antum tentang fenomena seperti ini Ustadz? Tentu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya disuruh bersatu, tidak boleh bercerai-berai, itu adalah dalam persatuan-persatuan yang diridhai oleh Allah, ya. Bukan bersatu di dalam keburukan, bukan berta'awun dalam dosa. Kita bersatu itu adalah bersatu di atas al-haq, kebenaran, yang benarnya itu adalah benar menurut Allah dan Rasulnya, begitu. Jadi tetap harus berkonsep, mengikuti konsep yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Apa tidak mungkin umat ini bersatu lalu semuanya searah sejalan? Mungkin kalau mereka ini sama-sama menyadari bahwa mereka itu harus mentauhidkan Allah. Kalau mereka sama-sama mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang bisa menodai ketauhidan itu, maka mereka sudah melalui tahap yang pondasi paling mendasar. Kemudian yang kedua, mereka sama-sama mau bersatu di dalam mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai jembatan yang menyampaikan dia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Sebagaimana yang jelas dijelaskan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi orang yang mendambakan bertemu dengan Allah, berjumpa kepada Allah, dengan Allah sebagai Rabbnya, mendambakan bagaimana kehidupan akhirat nanti, tentu dia harus menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai tauladan. Masya Allah. Nah, kalau kita sama-sama berada di atas tauhid, sama-sama di atas keteladanan Rasulullah SAW sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat,
ya. Karena sahabat ini pemahamannya telah dilegalitas oleh Rasulullah sendiri. Sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi generasi para sahabat. Kemudian dikuatkan lagi oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin, ansor semuanya, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam memahami agama, di dalam meyakini, di dalam berakidah, di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, bahkan di dalam mempraktikkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi adalah mencontoh mereka, mengikuti mereka. Maka apa kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun pasti ridho kepada Allah. Nah, kalau orang dah ridho kepada Allah, apa yang enggak diterima? Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah tuntunkan, mereka akan dengan rela hati menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi begitulah yang dimaksud kita disuruh bersatu adalah dalam kebaikan. Dalam kebaikan berarti di sini kita harus kembali kepada manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah ditabaki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang nih Ustaz, kita dapat juga fenomena yang terjadi nih Ustaz. Kadang di antara para dai, yaitu muncul berbagai padahal mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi nih perselisihan di antara mereka. Lalu ada yang mengatakan seperti ini Ustaz, bahwasanya ini sudah sunnatullah. Ya, ketika diajak untuk bersatu dia bilang, ini sudah sunnatullah, kita berpecah, gitu kan? Iya. Gimana ini Ustaz kita menyikapi dai-dai seperti ini Ustaz? Iya, baiklah. Kalau disebut sunatullah itu sebuah pendapat yang tidak mutlak itu salah. Ini memang kehendak Allah semuanya. Tapi kan adanya perselisihan itu tadi sudah dijelaskan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ketika diuji apa sih yang harus diselesaikan? Ini soal kan ada 73 nih. Ada 73 yang harus dilingkari satu, kan? Ketika Nabi mengabarkan kepada kita kabar buruk ini bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73, kulluhum finnar, banyak kan? Semua di neraka, illa firqatan wahidan, kecuali hanya satu golongan saja. Nah, ini tentu ujian kita adalah untuk mencari yang satu tadi, ya. Untuk mencari yang satu. Enggak mungkin namanya soal pilih salah satu jawaban di bawah ini yang paling benar lalu kita silang atau kita lingkari yang A, kemudian yang D, kemudian yang F. Tidak bisa seperti itu. Yang hak, yang benar itu cuma satu, ya, cuma satu. Maka ujian kita adalah kita harus mencari di situ. Maka bagaimana cara kita mencari di situ agar kita tidak salah dalam memilih? Pertama tentu kita berdoa, ya. Berdoa kepada Allah. Pertama, ketika kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim harus benar-benar dalam hati itu, ya. Kita minta hidayah kepada Allah. Kemudian yang kedua, man jahada fina, ya, harus ada kesungguhan di jalan Allah itu. Kesungguhan mencari hidayah tadi yang diminta. Ya. Lanahdiyanahum subulana. Kalau sungguh-sungguh Allah akan tunjukkan gitu. Ya. Ada kesungguhan upaya untuk mencari hidayah yang dimintanya. Di samping di sini ada usaha untuk bersatu. Bukan malah mengatakan ini sudah sunnatullah, ini takdir Allah, enggak mau usaha gitu ya. Oh, ya, enggak boleh seperti itu, ya. Ya. Namanya itu kita sudah menyerah sebelum upaya. Upaya itu harus, ya. Nanti walhasil itu tetap Allah. Tapi kalau kaum muslimin masing-masing itu berupaya untuk bersatu, berupaya untuk mencari kebenaran yang terbaik dengan tidak meninggalkan doa tentang Allah ma'adnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, kan? Diajarkan seperti itu. Atau dalam doa iftitah, ya. Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan kepada kita, sesungguhnya Engkau ya Allah yang mengadili atau yang menghakimi dari segala perselisihan yang terjadi di tengah umat ini. Ihdini tunjukkan kami ya Allah kepada kebenaran yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi doa terus panjatkan, kemudian sesuaikan antara doa dengan ikhtiar kita, ya, dengan usaha kita. Jangan sampai doa dengan apa yang kita upayakan ini justru tidak berbanding lurus, ya, malah bertolak belakang, ya. Kita minta hidayah kepada Allah supaya diberi petunjuk, lalu kita meninggalkan majelis ta'lim misalkan, ya. Tidak mau ikut kajian,
tidak mau dekat dengan orang-orang soleh, tidak mau dekat dengan Al-Quran, ya bagaimana mungkin ini akan terjadi. Jadi meski antara doa dengan ikhtiar itu sejalan gitu. Artinya di sini harus ada usaha ya untuk bersatu, usaha untuk islah gitu ya. Bukan malah menjadikan takdir Allah sebagai alasan untuk tidak mau bersatu ya Ustaz ya, atau sunnatullah untuk sebagai alasan untuk tidak bersatu ya Ustaz ya, seperti itu ya. Nah Ustaz, ini fenomena lagi nih yang terjadi Ustaz. Biasanya ini terjadi di kalangan penuntut ilmu nih. Kita dapatkan sering nih di kalangan penuntut ilmu itu mereka biasanya gini ya, kadang kalau awalnya dia belajar itu bagus Ustaz. Dapat orang senyum, dapat orang sapa gitu kan. Bahkan Masya Allah, ada orang susah dibantunya gitu kan. Siapapun ditegur sapa, dan itu Masya Allah, itu sebelum dia kajian pun seperti itu. Tapi ketika kelamaan dia ngikut, misal seperti dia belajar, oh ternyata semakin jaim gitu Ustaz. Dapat orang tidak mau senyum, dapat orang tidak mau sapa, tidak mau salam gitu kan. Seakan-akan menyapa orang itu akan menjatuhkan wibawanya ini. Ini gimana Ustaz? Apakah ada konsep yang salah atau memang orangnya yang salah Ustaz? Gimana Ustaz? Begini ya. Sebenarnya kalau secara rasionalnya orang berpikir secara logika, mestinya kalau sesuatu itu ditambah, volumenya ya naik kan begitu. Iya Ustaz. Bagaimana ini isinya ditambah, volume malah turun. Malah ini kan pada akhirnya menjadikan kita itu seakan-akan berpecah gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi begini ya, ilmu itu memang kita diperintahkan untuk bertambah, berupaya untuk menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Tapi tidak berhenti di situ, warzuqni fahma, dan tolonglah kami ya Allah untuk memahaminya. Maka di situ ada yang disebut hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Ya. Ketika kita memperoleh ilmu, ini alhamdulillah hidayatul irsyad diberikan kepada kita. Tapi tidak berhenti di situ, kita harus tetap memohon kepada Allah agar ilmu ini memberi manfaat gitu, memberi manfaat, mewarnai daripada orang yang memiliki ilmu tersebut. Ya, karena memang sifat ilmu itu sebenarnya mewarnai. Ya. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanul likulil mahamidi. Ini kata seorang ulama ya. Thalabul ilmulah kamu, karena ilmu itu akan mewarnai, ya, mewarnai kepada hal-hal yang terpuji, yang baik. Nah, bagaimana ketika seorang itu sudah belajar, justru yang muncul itu malah keburukan, ya. Yang tampak dari dirinya keburukan, ini ada yang salah ya, ada yang salah. Mungkin orang ini ketika ilmu telah disampaikan, dia hanya menjadikan ilmu ini sebagai tumpukan-tumpukan perbendaharaan ilmu saja, tapi tidak mengaplikasikan di dalam sebuah amaliyah. Nah, ini sebenarnya ini adalah kesalahan juga. Orang tidak punya ilmu salah ya. Begitu tidak punya ilmu tapi tidak mengamalkan, salah lagi ya. Bahkan Masya Allah ya, ada satu kaidah yang diberikan oleh seorang ulama, fasaddun kabirun alimun mutahatikun, Masya Allah, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Ada seorang yang alim tapi nggak mau mengamalkan ilmunya, maka ini terjadi kerusakan. Itu tadi, itu aja orang yang sudah ngerti kayak gitu kok perbuatannya. Ini kerusakannya sampai dijadikan cermin bagi orang lain. Tapi jangan pula lalu gak nutut ilmu. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Lebih besar lagi kerusakannya kalau ada orang yang bodoh, nggak berilmu tapi dia mengamalkan. Ini amalnya mau kemana itu loh? Amalnya berantakan ya. Masya Allah. Ini orang yang rugi, orang yang rusak. Apalagi kalau diikuti oleh orang lain, Masya Allah, jadi jaringan ya, jadi jaringan kerusakan. Maka sesungguhnya kita ini disuruh meminta banyak-banyak berdoa kepada supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Itu harus ya. Kita thalabul ilmi itu wajib, kita meminta ilmu yang bermanfaat itu juga wajib. Upaya kita juga harus ada untuk merealisasikan ilmu yang kita miliki itu. Ya, kalau misalkan diajarkan tabassum buka fi wajhi akhika shadaqatun, tersenyumnya kamu pada saudaramu adalah sedekah, ya sudah, praktekkan saja senyum gitu. Ya, jangan sampai gara-gara ada masalah pribadi lalu melupakan senyumnya tadi ya. Jangan seperti itu ya. Tetap kita berbagi ya. Berbagi dengan wajah yang cerah ketika ketemu saudara, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Ya, jangan sampai kita
ilmunya tidak mewarnai daripada perbuatan kita. Bahkan ancaman Rasulullah dalam hadis yang sahih itu, inna asyaddan nasi adabahu yaumil qiyamah alim la yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Ya. Orang yang berat siksanya di hari kiamat nanti adalah orang yang oleh Allah dikasih ilmu tapi tidak diberikan kemanfaatan dari ilmunya tersebut. Ini naudzubillah min dzalik ya. Ya kira-kira seperti itu. Masya Allah ya. Berarti di sini intinya adalah prakteknya ya Ustadz ya, mengamalkan ilmu nafi' ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu bukan semakin jaim jaga image, tidak mau sapa orang, tidak mau negur orang, tidak mau salam ke orang, tidak mau bantu orang. Ini kan seperti ini menunjukkan bahwasanya ilmunya tidak dipraktekkan ya Ustadz ya. Masya Allah, barakallah fikir ya Ustadz. Ana ucapkan jazakallah khairan atas waktu yang antum sempatkan untuk diskusi santai ini. Semoga Allah memberikan keberkahan buat antum. Amin. Dan Allah memberikan Allah menjaga antum selalu dan jangan bosan-bosan ke sini Ustaz. Masyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit faedah yang kita dapatkan daripada Ustadzuna Al-Ustadz Shalihin hafizahullah taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain lagi ya Ustaz ya. InsyaAllah. Masya Allah. Terima kasih atas perhatian antum semua. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Semoga Allah memberikan manfaat bagi antum maupun kami. Kami ucapkan barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. InsyaAllah.